Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Kurniawan dengan NPM 233141040 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya ingin melengkapi tugas rekayasa transportasi, yaitu adalah review jurnal. Ya, langsung saja kita membuka jurnal yang akan kita review dengan berbentuk PPT. Baik, di sini rekayasa transportasi. Seperti nama saya Agus Kurniawan, kelas TS 23A, NPM 233141040, dengan tugas review jurnal. Selanjutnya, dengan judul Rekayasa Model Perencanaan Transportasi dalam Menciptakan Mobilitas yang Aman pada Masa Pandemi COVID-19. Dari abstrak sendiri, abstrak dari jurnal yang telah saya review, yang ingin saya review adalah abstrak dari jurnal tersebut membahas tentang rekayasa model perencanaan transportasi dalam menciptakan mobilitas yang aman pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi 4 model perencanaan transportasi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Sampel penelitian diambil dengan metode sampling random dan teknik sampling area. Hasil survei terhadap mahasiswa di sekitar Jawa Timur mengungkapkan pola pergerakan manusia selama pandemi, termasuk asal perjalanan frekuensi pergerakan moda transportasi yang digunakan. Upaya pencegahan COVID-19, alasan bepergian, dan perasaan saat bepergian. Studi ini menyoroti pentingnya modifikasi dalam perencanaan transportasi untuk mengatasi maraknya mobilitas manusia selama pandemi COVID-19. Ya, kita lanjut ke manfaat dan tujuan. Yang manfaat yang bisa kita ambil dari jurnal yang kita review. Manfaat ini menciptakan mobilitas yang aman bagi masyarakat pada masa pandemi COVID-19, memastikan kondisi kota atau kabupaten, karakteristik sosiodemografi kawasan dalam perencanaan transportasi. Adapun memodifikasi perencanaan transportasi sesuai dengan kebijakan regulasi yang ada, seperti protokol kesehatan COVID-19. Meningkatkan sinergi antara kebijakan daerah, kebijakan nasional, Kemenhub, dan kebijakan lalu lintas kepolisian dalam pengelolaan mobilitas. Evaluasi ulang tahapan perencanaan transportasi jika terjadi peningkatan infeksi COVID-19 selama pelaksanaan. Adapun tujuan adanya rencana transportasi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, tujuannya mengembangkan model perencanaan transportasi yang aman dan responsif terhadap kondisi pandemi COVID-19. Yang kedua, dapat menyediakan panduan bagi pengambil keputusan dan perencanaan transportasi yang memperhitungkan faktor-faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat. Adapun yang ketiga, memahami pola pergerakan manusia, khususnya mahasiswa selama pandemi COVID-19, untuk merancang solusi transportasi yang tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem transportasi dalam menghadapi
Tantangan mobilitas selama pandemi. Kita lanjut dengan kekurangan. Adapun beberapa kekurangan dari alat transportasi pada saat COVID-19. Satu, tidak adanya penekanan pada aspek psikologis dan sosial dari mobilitas selama pandemi COVID-19. Dua, keterbatasan dalam mengukur efektivitas kebijakan pembatasan mobilitas terhadap penularan COVID-19. Tiga, potensi kerugian ekonomi yang cukup besar akibat pembatasan mobilitas yang ketat. Empat, tantangan dalam menyesuaikan kebijakan transportasi dengan kebutuhan mobilitas yang beragam selama pandemi. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kelebihan. Dari kekurangan yang telah kita review, adapun kelebihan yang dapat diambil. Satu, adanya upaya modifikasi dalam perencanaan transportasi untuk memastikan mobilitas yang aman selama pandemi COVID-19. Dua, memanfaatkan model perencanaan transportasi yang sudah ada dengan penyesuaian untuk memperhitungkan faktor kesehatan dan keselamatan. Tiga, kesadaran responden dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah disyaratkan oleh Satgas COVID-19. Empat, kemampuan untuk menyesuaikan pola perjalanan dan kebutuhan mobilitas dengan kondisi pandemi yang berubah-ubah. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan, kita saat mereview alat transportasi pada saat COVID-19, yaitu ada satu, kebijakan pembatasan mobilitas yang diberlakukan sesuai respon terhadap peningkatan penularan COVID-19 yang telah membawa perubahan perilaku perjalanan masyarakat baik secara global maupun lokal. Adapun yang kedua, pengaruh pandemi COVID-19 sangat signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama terkait mobilitas mahasiswa. Eh, Hal tersebut cenderung dengan saat adanya kelas, itu kan saat ini tidak bisa di satu-satu mahasiswanya. Tiga, adapun model perencanaan transportasi perlu dimodifikasi untuk memastikan mobilitas yang aman selama pandemi dengan tahapan yang seperti trip generation, trip distribution, dan model split. Ada pula lagi yang keempat, kebijakan pembatasan mobilitas seperti pengendalian transportasi dan pembatasan penggunaan moda transportasi memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem transportasi dan mobilitas masyarakat. 5. Evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang diterapkan selama pandemi perlu dilakukan untuk memahami efektivitasnya dalam mengurangi penularan COVID-19 dan dampak ekonominya. Kesimpulan tersebut menunjukkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam perencanaan transportasi untuk menghadapi tantangan mobilitas selama masa pandemi COVID-19, guna memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk eh, pada saat pembuatan transportasi pada saat COVID-19. Satu, mendorong pengembangan kebijakan transportasi yang responsif terhadap kondisi pandemi COVID-19 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Jadi, selagi kita membuat transportasi yang aman, juga kita harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan pada masyarakat dan warga. Dua, mengintegrasikan aspek psikologis dan sosial dalam perencanaan transportasi selama pandemi untuk memahami pola pergerakan manusia secara holistik. Tiga, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan pembuatan mobilitas
dalam mengurangi penularan COVID-19 dan dampak ekonominya. Ada juga mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki dan bersepeda untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan risiko penularan COVID di transportasi umum. Ada pula yang kelima, memperkuat upaya pencegahan penularan COVID-19 selama perjalanan dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi berkala, menyediakan fasilitas sanitasi, serta memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dengan implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan transportasi dalam menciptakan mobilitas yang aman dan responsif terhadap kondisi pandemi COVID-19. Baik, sekian review dari saya atas nama Agun Kurniawan dengan NPM 2331440. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam review saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.